Halo Mas Vela, selamat datang di podcast Kosta UA episode 2. Nah, jadi pada podcast episode 2 ini kita akan membahas mengenai program luar kampus kita, salah satunya adalah kampus mengajar. Dan kita akan berbincang mengenai seberapa jauh gitu kampus mengajar ini bisa berdampak terhadap dunia pendidikan. Dan sudah kedatangan dua narasumber kita. Di sini ada Teh Melisa dan juga Adwiki, yang mana mereka ini merupakan anggota dari kampus mengajar 7 kemarin. Kita mungkin langsung aja berbincang-bincang dengan mereka gitu ya. Dari Teh Mel, gimana kabarnya hari ini? Aduh, ini gimana? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita langsung saja mungkin ya ke topik yang pertama. Tapi boleh nih perkenalan terlebih dahulu dari Teh Mel ataupun Adi. Dari yang muda dulu. Oh, siap. Perkenalkan ya, nama saya Melisa Usutun Hasana. Saya angkatan 2022. Itu aja cukup. Perkenalkan, nama saya Dwi Kyusniza ini. Saya mahasiswa Matem angkatan 2021. Oke. Langsung kita ke topik kampus mengajarnya gitu. Yang pertama pastinya diawali dengan latar belakang ataupun motivasi dari teman-teman untuk kenapa bisa ikut join ke kampus mengajar periode ke-7 kemarin. Iya gak sih? Iya. Angkatan 7 kemarin. Kenapa gitu? Apa yang bisa mendorong dari Teh Mel? Kalau dari aku gitu ya, nggak ada yang mendorong ataupun apa gitu ya. Tapi dicerbuskan gitu. Bukan juga karena apa namanya? karena kayak temen juga kan ikut kampus mengajar ya gitu, jadi pengen ikut juga gitu, kayak pengen coba-coba juga, dan emang awalnya juga kan belum tahu kampus mengajar apa gitu, jadi ikutlah, join lah gitu, coba-coba dulu aja gitu. Kalau dari saya gitu ya, karena bertepatan dengan semester 6 pas zaman saya di KM 7 gitu. Saya rasa itu hal yang sama dalam pengajaran, meskipun fakta di lapangan itu sangat berbeda ya, antara PLP dengan kampus mengajar. Namun yang ingin saya coba itu adalah kuliah itu singkat ya, menurut saya 4 tahun itu singkat. Sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak pernah merasakan yang namanya program MBKM. Makanya saya ikuti kampus mengajar ini. Segitu mungkin untuk singkatnya. Oke, nah kalau itu kan tadi udah motivasinya, pas di lapangannya gitu, ada gak sih kayak penyesalan ataupun harapan-harapan sebelumnya, tapi pas di lapangan kayak gini gitu, ada gak sih gitu dari Aduki mungkin? Kalau dari saya ya, terkait harapan, sebetulnya tidak ada harapan yang jauh lah gitu ya. Karena saya rasa dan saya ketahui dari angkatan sebelumnya itu banyak permasalahan itu ya. Karena kita fokusnya itu literasi numerasi, ternyata memang kebanyakan anak SD ataupun anak-anak sekolah tuh masih kurang. Dan saya rasa ketika mahasiswa terjun ke lapangan itu bisa menuntaskan segala bentuk permasalahan tersebut. Tapi ternyata gitu ya, sangat banyak sekali konflik ataupun perdebatan antara kita dengan sekolah gitu, apalagi miskonsepsi ataupun miskomunikasi antara sekolah dengan pihak-pihak yang di atas seperti dinas pendidikan dan sebagainya gitu. Itu mungkin untuk singkat. Sama sih, kalau aku juga nggak ada harapan yang lebih gitu ya, cuman ya tidak ada harapan yang lebih, cuman ya udah gitu aja, kayak nanti di sana yang ngajar aja gitu sih, udah gitu. Kalau dari dampak kampus mengajarnya terhadap dunia pendidikan dan juga berdampak gak sih ke kitanya gitu? Mel, boleh. Kalau menurut aku tuh, kalau dampak kampus mengajar itu sebenarnya nggak langsung berdampak di hari itu juga ya, kayak ya berjalan aja gitu. Dan itu pun sebenarnya kalau menurut aku dampaknya pun nggak terlalu, mungkin ada yang kelihatan banget, ada yang enggak gitu sih. Kalau buat diri aku sendiri sih kayak
ya ada pengalaman lah kayak nyobain gitu ya, kayak ngajar di kelas yang bawah-bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kayak ternyata ya gitulah, ternyata susah banget gitu. Sangat menguras energi gitu, ternyata. Semangat. Kalau dari Adi? Terkait dampak gitu ya, karena memang sesuai dengan arah gerak mungkin ya, arah gerak kampus mengajar, bahwasanya belajar sambil berdampak. Wah, keren banget gitu ya. Meskipun kami sadari gitu ya, ketika saya bersama tim saya itu kebanyakan belajarnya dibandingkan dengan berdampaknya gitu, karena terkait harapan-harapan yang sudah kita canangkan di awal, ketika sudah terjun ke lapangan, berdebatlah kita dengan pihak-pihak yang ada di sekolah itu sangat sulit ketika kita mengajukan suatu program yang dimana program itu kebilang bagus namun tidak sesuai dengan keinginan sekolah. Makanya ada ketidaksesuaian antara keinginan kita sebagai kelompok kampus mengajar dengan sekolah, sehingga di sanalah gitu ya dampak yang dirasakan itu sangat minim gitu ya, karena memang sekolah pun tidak mau ibaratnya program yang sudah ada di sekolah itu kita rubah gitu. Makanya ada kolaborasi, namun disayangkan gitu ya, bentuk kolaborasi yang kita sampaikan itu dirasa ya kalau misalnya ibaratnya gitu ya mengacaukan lah gitu. Ada yang bilang mengacaukan program yang sudah ada di sekolah. Makanya saya rasa banyak belajarnya ketimbang banyak dampaknya seperti itu. Tapi ada gak kayak cerita inspiratif gitu dari ketika kan tadi ada perubahan yang harus apa ya gitu berdampak gitu. Nah, ada gak dari siswanya ketika mengajar ataupun kegiatan-kegiatan kampus mengajar lainnya kayak cerita inspiratif gitu? Oke, dari saya dulu mungkin ya. Terkait inspiratif gitu ya, ataupun cerita-cerita yang berkesan, yang memberikan pelajaran. Saya sangat terinspirasi bahwasanya ataupun sangat memberikan kesan yang sangat luar biasa gitu bagi saya sebagai calon guru. Ternyata praktek pembelajaran yang ada di sekolah itu sangat dibebankan dengan yang namanya administratif. Jadi gini, guru itu dituntut untuk tertib administratif, sedangkan kebutuhan siswa itu di luar daripada itu sangat butuh sekali dengan yang namanya pendekatan, kemudian praktik mengajar yang menyenangkan, kemudian model ataupun metode pembelajaran yang sesuai dengan harapan siswa. Nah, namun guru itu dituntut untuk beres administratif sesuai dengan timeline yang sudah dituntut ataupun sudah sudah dicatat lah gitu, harus beres sekian, sehingga praktek pembelajaran itu saya rasa sangat terbengkalai. Makanya ketika kami terjun ke sana, siswa itu merasa wah sama si AA ini, sama si Tete ini tuh belajar lebih menyenangkan gitu dibandingkan dengan guru biasanya. Karena guru biasanya itu ya mereka sibuk dengan administrasinya, sehingga siswa itu dilalaikan lah gitu. Tapi bukan berarti semua guru itu seperti itu, enggak gitu. Cuman kebanyakan yang menjadi kesan baik bagi siswa itu adalah ketika ada kampus mengajar, semua pembelajaran itu ataupun semua praktek pembelajaran itu sangat menyenangkan. Itu mungkin yang menjadi nilai bagi saya gitu. Kalau dari aku mah ya kan waktu itu tuh aku tuh ngajar di anak kelas 1 2 3 gitu ya. Kayak aku tuh nemuin ternyata kalau kita sebagai seorang guru gitu ya, kita tuh nggak cuma harus paham sama materi apa yang kita bakal sampaikan gitu, tapi harus juga kayak kita tuh bisa mengontrol satu kelas itu biar supaya nyaman, biar kayak tetap aman, terus tetap fokus anak-anaknya. Dan itu tuh ternyata susah gitu, kita sebagai yang mau jadi guru gitu. Aku nyobain sendiri soalnya di kelas 1, 2, 3 gitu ya, kayak terjun langsung, ternyata sangat menguras energi banget gitu. Kayak anak-anak kelas 1 kayak cepet bosan gitu, nggak mau nulis teh nggak mau sana gitu. Terus kayak tiba-tiba mau istirahat gitu. Terus kayak kalau manggil tuh bu ini bu, baru ibu ini bu, lagi bu gitu. Jadi kayak menguras energi ternyata itu sih dapat itu sih, kayak ternyata kita sebagai guru ya nggak cuma harus paham sama materi apa yang bakal kita kasih, tapi ya kita juga harus bisa mengontrol satu kelas itu gimana caranya, dan itu tuh susah itu sih. Tantangan tersendiri Nah gitu itu Ini lebih ke curhat ya. iya Kelompok. curhat sedikit. Kalau dari kita berbicara dari pandangan sebagai mahasiswa dari agen perubahan gitu terkait dengan program ini itu
untuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan menurut Temel dan juga Dwiki sudah cukup atau dirasa masih kurang? Jawab ya. Kalau menurut aku mah dari kita sebagai agen perubahan gitu di kampus mengajar 7 ya sedikit membantu ya, karena ya kalau di SD-nya aku gitu terutama ya kayak emang kalau dibilang ketertinggalan banget tuh enggak ya, cuman kayak kan waktu itu tuh emang kita kan ada apa program atau agenda yang pengenalan Microsoft Word ya buat kelas 5, dan itu tuh emang mereka tuh belum tahu gitu, satu kelas belum tahu kayak, jadi kita tuh ke situ kayak ya apa sebagai cahaya gitu lah mbak apa ya biar mereka tuh tahu kayak ya ini loh ada Word loh kayak gitu. Terus juga pernah ngajarin juga kayak mereka tuh nggak tahu matematika bisa pakai yang perkalian pakai tangan kayak gitu, padahal dia tuh kelas 6 loh, kayak oh ternyata bisa ya Bu kayak gini, nggak bisa kata kayak gitu, kayak ternyata belum pada ngerti dan belum pada tahu bahwa perkalian matematika tuh bisa pakai tangan ya. Menurut aku ya membantulah gitu buat kampus mengajar sedikitnya gitu. Sedikitnya membantu mereka yang nggak tahu gitulah. Udah sih. Kalau dari saya terkait program ini dampaknya kepada pendidikan gitu ya, memang ada gitu, cuman memang tadi yang saya sampaikan sangat sedikit dan kebanyakan kita masih belajar daripada dampaknya. Terus yang saya pahami betul bahwasanya program ini tuh harusnya kan fokusnya ke literasi dan numerasi. Di luar daripada itu sebetulnya itu bukan tugas kita. Nah, ketika praktek di lapangan ternyata kebanyakan sekolah itu malah miskonsepsi, ibaratnya kita itu mau disuruh apapun itu harus mau gitu. Bahkan saya pernah beres-beres taman, beres-beres sekolah, beres-beres segala macam gitu. Saya heran gitu, ini sebetulnya kampus mengajar atau mau ini ya kampus menguli kampus menguli, kampus mengebun gitu. Segala gitu kan bisa dikaitkan semua pokoknya. Jadi praktek dan perencanaan itu sangat berbeda gitu. Terkait dampaknya kepada pendidikan tadi gitu yang saya sudah sampaikan, anak-anak tuh lebih termotivasi karena belajarnya menyenangkan gitu. Bahkan misi terbesar saya ketika masuk ke dalam program ini, saya pengen merubah stigma anak-anak bahwasanya matematika itu tidak sulit, sangat mudah. Berhasil gak? Tetap aja sulit gitu ya. Tapi gitu ya, seenggaknya mereka mau untuk belajar pemahaman konsep yang paling dasar adalah perkalian, pembagian. Dan alhamdulillah gitu ya, ketika ada praktik di lapangan dengan berbagai program, kebiasaan dan sebagainya macamnya, anak-anak jadi mau untuk menghafal dulu perkalian sebelum mereka mulai belajar, sehingga ketika dihadapkan dengan soal-soal yang menurut sebagian manusia itu mudah, tapi karena mereka tidak paham dengan konsep dasar matematika itu adalah perkalian dan pembagian, itu dirasa sulit. Tapi ketika ada program kampus mengajar, ketika dievaluasi, alhamdulillah gitu, yang tadinya stigma bahwasanya mengerjakan soal A, B, C, D itu susah, jadi tetap susah. Enggak dong, tetap mudah. Jadi mudah gitu ya. Karena mereka sudah paham betul gitu ya. Oh, jadi sebetulnya saya tuh sulit bukan karena mengerjakan soalnya, tapi karena saya tidak bisa untuk mengalihkan, membagi dan sebagainya. Jadi sangat adalah dampaknya, namun tidak cukup besar bagi pendidikan seperti itu. Seenggaknya ada lah gitu. Seenggaknya ada lah, nggak ada banget. Meskipun nggak bisa bener. Nah, kalau kayak daftarnya gimana dan di sana ngapain aja, mungkin bisa dijelasin nggak? Barangkali dari teman-teman yang nonton nih mau pada ikut join di periode berikutnya, angkatan berikutnya gitu. Daftarnya di laman MBKM ya. Ada di situ kampus mengajar 7. Ini klik aja di Aduh, kerja nih. Iya, kampus mengajar 7 gitu. Berarti berapa? 8. 9 dong. Iya, 9 gitu. Nanti juga di sana ada beberapa berkas yang emang harus dipenuhi ya. Apa ya? Itu yang fakultas apa surat rekomen kayak gitulah. Transkrip nilai gitu. Nanti kalau misalnya emang udah semua pemberkasan, nanti bakal ada kayak buat tes gitu. Tesnya nanti ada apa, kita download aplikasi ya, di link email gitu dikasih gitu ya.
nanti ada download aplikasi dulu gitu ya. Kalau zamannya yang aku ya nggak tahu kalau yang besok mah takutnya berubah lagi gitu. Nanti kalau udah kalau tahunnya aku tuh kemarin ngerjain tuh 100 soal. Buset. 100 soal gitu. Dan ya ABCN semua ya. Kalau nggak salah ABCN semua deh. ABCN semua 100 soal gitu dan diawasi gitu. Kita tuh pakai di kamera gitu. Jadi diawasin gitu. Udah abis itu teh udah tinggal nunggu pengumuman dan pengumumannya di email sih. Udah habis itu udah misal dinyatakan keterima, kita tuh ada pembekalan selama 1 bulan dan itu teh online lah gitu di YouTube Kampus Mengajar 7 di Zoom gitu atau di Zoomnya nanti ada link-linknya gitu sih. Udah setelah nanti pembekalan 1 bulan langsung deh terjun gitu ke lapangannya, observasi dulu. Kalau penentuan kelompok sama terjun ke lapangan ke SD ataupun SMP-nya gimana itu udah ditentuin apa gimana? Itu otomatis, jadi kita ngisi domisili. Jadi kalian mau misalnya anak ngekos nih di Tasik, kalian pengen penempatan sekolahnya itu di Tasik ya kalian tinggal isi aja, berarti domisili kosan. Iya. Tapi kalau misalnya pengen pulang kampung ya kalian isi aja gitu sama alamat rumah kalian. Itu terserah kalian lah gitu ya mau dimanapun. Yang jelas isi sesuai dengan alamat yang jelas, jangan sampai kayak tiba-tiba di Jakarta gitu kan, bingung kan gitu kan. Jadi silakan mungkin bagi teman-teman yang berminat gitu, tapi yang saya tekankan di sini adalah ketika kalian berharap lebih dengan program ini, saya rasa jangan terlalu lah. Kalian udah pernah ngerasain berharap lebih dengan hal yang tidak pasti nggak? Oh jelas. Jangan ya, jangan. Jadi kebanyakan mahasiswa kemarin di Kampus Mengajar itu sangat berharap lebih dengan program ini. Kayak misal manusia itu kan tidak lepas dari materi gitu ya. Ada yang pemikirannya itu profit oriented gitu kan. Jadi kayak mikirnya ini program udah mah enjoy terus dibayar. Enak pokoknya. Terus kan ada di awal tuh ada pemberitaan bahwasanya untuk BBH ataupun biaya hidup apa? BBH? Biaya Bantuan hidup. Itu tuh meningkat dari 1,5 dari angkatan 6 ke angkatan 7 meningkat. Ternyata tiba-tiba di pertengahan pelaksanaan program ini itu tidak jadi gitu kan. Nah, kan kebanyakan mahasiswa tuh kecewa sehingga ada sebagian kelompok yang sudah putus dengan semangatnya gitu kan. Sudah tidak semangat lagi untuk melaksanakan programnya karena dipatahkan, karena pemikiran mereka tuh bahwasanya program ini menghasilkan uang ataupun materi. Makanya kalau Anda belum ataupun tidak ingin hal itu terjadi, jangan berharap lebih lah gitu kepada program ini. Itu sih yang paling penting ya buat teman-teman yang sekarang berminat mengikuti Kampus Mengajar. Jangan berharap lebih ada ya, jangan berharap lebih. Seperti itu mungkin titipan. Oke. Mungkin yang terakhir ini ya udah. Aduh, yang terakhir aja. Yang terakhir mungkin kayak ujangan ataupun pesan-pesan bagi penonton mengenai khususnya bagi mahasiswa pendidikan matematika ya dalam memanfaatkan semua peluang yang ada ketika kuliah gitu. Cool. Boleh. Kalau buat aku ya, ketika misal kalian dapat sebuah peluang gitu ya, itu tuh langsung diambil aja. Ambil pokoknya. Jangan sampai nggak diambil gitu, karena kan emang peluang tuh kan nggak datang 2 kali ya, dan emang misal dirasa peluang itu tuh kayak bisa membuat kita tuh jadi berkembang lebih baik lah gitu. Harus diambil itu, jangan ditunda-tunda. Ambil. Kalau dari saya sih pesan mungkin ya yang ingin saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa matematika sedunia, people gitu. Untuk pesan gitu ya mengenai beberapa peluang ataupun kesempatan dan bahkan pendidikan gitu ya. Seharusnya ketika bertambahnya ilmu pengetahuan itu yang tumbuh adalah kebijaksanaan, bukan ego dalam pikiran gitu. Makanya saya sangat selalu menyampaikan bahwasanya coba kesampingkan dulu harapan-harapan yang sifatnya manusiawi
seperti materi ataupun profit oriented dan sebagainya, kita utamakan dulu kebermanfaatan gitu. Jangan melulu tentang materi gitu. Makanya kalau misalnya tentang program ini, saya harap tujuan kalian masuk untuk mengikuti program itu untuk sebuah hal kebermanfaatan gitu. Karena kalian itu nanti akan belajar dan akan bertambah ilmunya. Nah, makanya yang harus tumbuh itu adalah kebijaksanaan untuk digunakan dalam hal kebermanfaatan. Karena kan Tuhan tuh menciptakan kecerdasan itu untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan bahkan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan pendidikan. Jangan sampai ketika orang diberikan kecerdasan malah seperti membodohi orang-orang yang lainnya gitu. Itu sangat-sangat tidak diharapkan. Makanya people ketika kalian menjadi mahasiswa, yang harus sadari adalah kuliah tuh sangat singkat bagi saya gitu. Yang 4 tahun itu sangat singkat. Kecuali kalau teman-teman pengen kuliah 7 tahun. Saya mah tidak mau gitu. Silakan lah gitu, mau bebas. Tapi saya rasa untuk 4 tahun itu sangat singkat. Makanya betul kata Melisa gitu, segala bentuk peluang, entah itu yang kecil, yang besar, bahkan yang belum sama sekali itu kita ibaratnya terpikirkan ataupun sanggup, ambil aja dulu gitu. Karena jangan menunggu dulu sempurna kan untuk mengambil kesempatan, tapi ambillah kesempatan, kemudian kamu akan menjadi sempurna. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Itu mungkin tadi yang terakhir dari Adwika dan juga Melisa. Terima kasih udah bisa menyempatkan hadir di salah satu kesibukannya gitu. Dan mungkin penutupnya dari podcast ini, ambil peluang yang ada di depan gitu, dan mungkin yang ada nantinya, karena sekecil apapun langkah yang kita ambil akan ada dampaknya dan juga akan membawa perubahan bagi kedepannya gitu aja. Oh, jangan lupa juga untuk menonton podcast sebelumnya, yang mana kalian bisa tonton di YouTube Himaptika dan juga akun sosial media Himaptika dan juga TLA Tim Unit Academy gitu. Jangan lupa untuk share dan komen, juga like dari podcast ini, dan semoga ada yang bermanfaat dan yang bisa diambil gitu dari konten kita pada hari ini. Gitu saja teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.